sana ibu bapak teman-teman, apa yang terjadi kemudian? Dibuat. Tapi karena direction itu seringkali dipahami sebagai pokoknya terlaksana tanpa disertai pengetahuan, taat pada regulasi, maka yang terjadi apa? Pak Arif, dibuatin kayak gini, ya, langsung ditutup pakai metal naik ke atas. Bagus, jadi luar biasa. Seminggu kemudian datanglah lagi kawan-kawan dari mereka yang berkebutuhan khusus. Pas saya lihat, nggak kuat naiknya. Asemi. Lagu lah ya sendeng pindo itu. Malu 2 kali saya. Karena apa? Pak, itu ada aturannya Pak. Kemiringannya 10%. Lu derajat itu. Jadi maka Pak kalau mau buat jangan ditarik lurus gini Pak. Gini loh Pak, zigzag. Ibu bapak, itu membikin saya yang harus berubah. Bukan saya meminta Pak Arif, kawan-kawan UIN, mereka berubah. Tapi saya harus berubah. Pak Arif, saat itu kami punya pemikiran bahwa setiap musrenbang saya tidak lagi mengundang kawan-kawan bupati wali kota untuk datang ke Pemprov memaparkan kebutuhannya yang overall semuanya itu mostly maskulin. Apa itu? Bangun fisik taktil, jalan, jembatan, gedung, notak. Siapa yang membangun manusia? Siapa yang berorientasi kepada mereka yang minoritas? Siapa yang toleransi? Gak ada. Maaf, tidak perlu tepuk tangan, gak ada sepeda. Mau malah tepuk tangan, mau orang enak loh sampean. Tadi aku ketularan stand up. Apa yang saya lakukan? Saya berangkat menuju ke 6 titik di Jawa Tengah waktu itu. Kenapa 6 titik? 6 titik itu adalah 6 ex-karisidenan untuk mempermudah. Lalu gara-gara ide-ide semacam Pak Arif sampaikan tadi, pengalaman pribadi, saya yang harus merubah dengan policy, dengan kebijakan, dengan power. Use your power if you have it. Apa yang kita lakukan? Bapak Ibu, mulai sekarang kalau musrenbang kita yang datang kepada mereka, bukan mereka yang datang ke kita. Undanglah masyarakat umum. Maka kawan-kawan mahasiswa, seringkali saya undang dan alhamdulillah jarang yang datang. Apa gitu? Padahal kita ingin mengintroduce bahwa sebuah konsepsi rencana yang ingin dilakukan butuh partisipasi publik, meaningful participation. Butuh siapa? Yang paling kritis mahasiswa. Berbandingkan butuh bandara atau tidak. Wikan aku di DPR RI Mas. Begitu saja di gubernur kita realisasikan, alhamdulillah nggak ada pesawat yang mendarat. Tahu komitmennya? 5 bupati komitmen tanda tangan untuk beli tiket. Tidak terjadi. Lu terus piye? Ini contoh saja saya katakan dari pengalaman transformasikan sebuah konsepsi yang ada. Dari situ musrenbang berjalan, ada syarat. Oke, siapa yang mau tanya? Oh, saya Pak dari dinas ini, dinas ini. Nggak boleh. Yang pertama harus bertanya adalah penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga adalah kelompok perempuan. Yang lain baru pangkatnya sama. Kenapa 3 ini? Karena ini maaf. Seringkali kebijakan pembangunan tidak mau berorientasi kepada mereka. Pada saat saya ambil magister ilmu politik, dosen saya menyampaikan, anak-anak pada saat saya kuliah di Australia, katanya begitu dia, itu toilet perempuan sama laki-laki itu beda. Yang perempuan itu lebih luas, kebutuhannya lebih banyak, ada kacanya. Nggih Bu, nggih. Ibu-ibu kalau ke toilet kan tidak hanya buang hajat aja toh Bu, dandan barang gitu nggih, benak-benak kayak kerudung ya di member-member itu pas terjadi. Bojoku ya ngono. Itu rasan-rasan mosok rasane jenengan nang toilet. Itu yang terjadi Ibu Bapak. Sama ketidaktahuan saya sebagai seorang gubernur ketika dikritik Pak Arif. Pak Ganjar nggak bisa itu penyandang disabilitas dipindahkan. Ya bisa lah.
Kepala sekolahnya itu perangkat desa, nggak benerin sekolahnya. Wah, saya dimarahi sama teman-teman Muhammadiyah. Pak Ganjar harus bantu. Lah, piye karena bantu wong kita ses ora lulus. Maka saya tanya, daripada kekerasan ini terjadi terus-menerus, saya sampaikan karena kalau saya meningkatkan kapasitas gurunya, nggak akan terpenuhi kecuali kualifikasi gurunya kayak Pak Arief. Oke? Nggak bisa. Pak Ganjar saya sudah terapkan di UIN Pak, sudah lama. Jadi sopo? Saya sampaikan, nggak ada. Jangankan itu yang kelas, maaf ya, sekolahnya kecil ya Pak. Akhirnya anak itu tak minta. Dah dek, kamu pengen sekolah di mana? Nuding Pak itu. Malah aku, saya pengen di sini. Karena berkebutuhan khusus. Ya tak kei. Apa transformasi yang merubah pikiran pengambil keputusan? Sekolahnya negeri. Itu gurunya stres. Pak Ganjar, kita nggak siap. Nggak siap. Saya paksa dia masuk. Anda yang harus menyesuaikan kepada dia. Sama ketika kelompok tuli pengen magang di kantor Pemprov. Wah, itu saya sakit lagi Mas. Karena apa? Dia butuh kita yang bisa mendengarkan, belajar dari dia. Atau sebaliknya, dia harus belajar dari kita. That's the choice. Siapa yang harus beradaptasi? Maka anaknya Raisa tapi di Amerika nggak mau pulang. Karena apa? Saya bisa berkomunikasi dengan mereka yang bisa mendengar. Kita nggak ngerti, maka saya diajarkan. Ternyata saya punya nama di kelompok tuli. Itu Ganjar katanya. Aku kurang ngerti pokoknya. Kenapa begini? Gak tahu, katanya sisirannya begitu. Tapi saya belajar. Setidaknya saya bisa bicara terima kasih sama-sama. Saya belajar. Saya belajar. Maka betapa tersiksanya dia ketika semua yang ada di pemerintahan nggak sanggup melayani dia. Maka cerita konsepsi pembangunan no one left behind tidak terjadi. Itu omong-omong pakai G. Mahasiswa bisa menjadi agen perubahan. Maka kalaulah kemudian kita melihat kejadian next, jadinya mari kita lihat youth, pemuda itu biasanya wani, ya kecuali semerawani. Biasanya berani tuh Mas, naksir ya kadang-kadang nggak berani, ya nggak berani. Terus kemudian ada yang uprising hari ini adalah ini menarik, bulan Agustus sama September terjadi beberapa tempat. Apakah ini September Spring? I don't know. Tapi terjadi di Indonesia, di Nepal, di Filipina, di Australia, di Perancis. Dan yang di Nepal kemarin itu anak muda banget. Dengan pidato yang luar biasa. Ada yang bilang pidatonya kayak Hitler katanya. Tapi it's okay. Dan itu karena isu-isu yang muncul karena pemerintahannya menurut saya tidak terlalu peka, tidak siap dikritik. Di Pati, atau kejadian ini ketularan padi ya? Jangan-jangan loh Pak ya, kejadiannya sama, mirip. Gap sosialnya tinggi, yang di atas flexing, yang di bawah cari kerja sulit. Ya toh, cari makan sulit, minta nggak dikasih, begitu usaha dimintai pajak, dikejar. Gak fair. Gak fair. Maka kemudian berakumulasi menjadi sebuah kekuatan terkonsentrasi untuk mendobrak kejadiannya color revolutions. Itu yang tren sekarang istilah yang muncul di mana-mana kemudian terjadi. Hampir semua terjadi hal-hal yang sifatnya protes karena gap yang terlalu tinggi dan itu anak muda. Ya kalau kita bicara policy assessment ya, maka kritik tadi. Hari ini lagi rame soal MBG. Maka kita menyampaikan, oke. Wong kalah kayak saya ini kan, memberikan catatan saja. Kan tadi aku kasih pilihan. Tapi saya menolak tidak, monggo itu bagus. Tapi kalau 300 triliun, dengan sebuah asumsi yang di ruangan ini saya anggap teman-teman dari yang sekolah umpama, terus kemudian berapa sih yang miskin? Ada yang berani mengangkat tangan bahwa Anda dari keluarga miskin? Angkat tangan.
Nggak usah malu. Lihat, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke. Ada 20% di kelas ini, ya ada 20% yang miskin. Average kita katakan 20% saja. Kenapa yang tidak dikasih yang miskin? Yang mampu ngapain? Mampu kok. Artinya 80% anggaran bisa dikasihkan untuk, maaf ya, tidak untuk makan, tapi untuk biaya sekolah. Daripada makanannya ya diomongkan sama pelajar, semangkanya tipis, menjadi olok-olok. Kenapa tidak dikasih ke ibunya? Ibunya yang masak. Menurut saya, panganan masakan paling enak itu ya masakan ibuku. Kenapa? Kenapa? Dan akhirnya berdebat di parlemen bahwa kita seolah-olah sekarang sedang menghadapi pandemi keracunan. Iya nggak sih? Kritiknya kurang keras nggak? Mendengarkan tidak? Sesimpel itu saja. Tapi kalau saya yang bicara secara terbuka, maaf, 16%. Maka saya diam. Tapi dalam ruang ilmiah saya sampaikan, transformasi sosial itu ada. Yang jenis-jenis ini saya katakan sama Pak Arief, saya tidak nyelpon Pak Arief. Ada orang mengkritik saya dengan keras, saya minta nomor teleponnya, ketemu saya telepon. Ada guru yang memungut siswanya, saya telepon gurunya. Ada aktivis mau demo, saya telepon. Bro, sampean sudah dapat belum materinya? Saya siapin materi, bawa nasi tekon mas. Perampasan aset, siapa rampas? Asetnya siapa mau dirampas? Per terminologi prediksi, perampasan atau aset recovery. Bagaimana pengalaman Amerika, bagaimana pengalaman Inggris, kita belajar nggak? Atau pokoknya kamu korupsi tak ambil semua. Sehingga ada case, seorang wamen ditangkap, semua hartanya dibawa. Itu harta diperoleh kapan? Gak ada penjelasan. Mampus lu gitu. Sehingga presumption-nya tidak of innocence, guilty dia. Ada salah dulu, ditunjuk itu salah, mampus saja dia. Begitu itu bisa mengaudit Pak Dekan langsung bisa kena masalah pada pejabat publik struktural. Didiskusikanlah kemarin. Ini contohnya. Tapi siapa yang pernah membaca naskahnya? Siapa yang tahu siapa yang menyiapkan naskahnya? PPATK kah? Kumham kah saat itu? Kenapa itu disiapkan oleh mereka? Asbabun nuzulnya dicari. Maka kita akan tahu secara lengkap. Ya. Digital transformation. Ini banyak ruang ekspresi semakin meluas terhadap akses informasi. Nepal itu contohnya 26. Medsos ditutup, protes rakyatnya. Jatuh pemerintahnya saknaliko. Wow, ngeri. Bahasa itu jauh. Itu ngeri sekali. Dan pemilihan Perdana Menterinya Mas ya, dipilih menggunakan medsos juga. Dan itu diterima. Ibu Bapak, betapa situasi itu bisa berubah karena situasi betul-betul sekarang fragile. Gampang pecah. Nah ini tantangannya adalah karena situasi-situasi nggak baik, maka komunikasi ini menjadi penting, dakwahnya menjadi penting. Loh iya loh, dakwahnya sabar, ono rembuk, dirembuk, duduk bareng, diskusi, cari zona netral. Di mana? Di kampus kita diskusi, exercise. Ke parlemen kita negosiasi agar jadi keputusan. Datang baik-baik. Kalau tidak diterima, datang banyak-banyak. Saya sampaikan, saya nerima. Maka untuk lucu-lucuan aja Bapak Ibu. Maka pada saat kemudian terjadi demo di Pati, Pak Bupati naik. Apa itu? Barakuda ya? Dibandemi, oh iya mesake mentong. Saya pernah mengalami situasi serupa. Di demo mahasiswa. Ditemui DPRD nggak mau.
temoni sekda nggak mau, pokoknya gubernur gitu. Waduh, sangat. Untung kan ya dia tahu jajari demo di bundaran dulu. Terus, dah. Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Kajati nggak usah ikut, saya mau turun aja. Saya turun. Nah, kasih kode-kode dulu aja. Kasih dada dulu kira-kira. Disambut enggak? Nah suasananya metenteng nggak disambut, aci loh aku. Jadi kalau dadani Bu, itu dia dada. Wah, aku mau. Ambil jalan lagi. Terus saya bilang gini. Wah, dia gini. Sudah, dua kode ini menunjukkan komunikasi batin kita ngeklik. Pada saat ngeklik kemudian saya datang, masuk, Pak Ganjar, naik barakuda Pak. Enggak, saya mau jalan. Pak bahaya ini apa? Nanti kalau ada yang mukul, saya mukul ini malah rame. Sampai polisi ini, yang merasa jogo aku, gitu aja. Dan mahasiswa enggak, dibukain jalan, saya naik ke panggung. Video itu kemudian keluar lagi. Apa? Komunikasi. Kan saya belajar sama Pak Arif ini. Untung dulu saya kuliah deket UIN. Dulu IAIN masih ya. Oke, lanjut Mas. Inilah Nepal yang tadi saya ceritakan. 26 platform, 72 orang tewas, gedung pemerintahan parlemen akhirnya disikat dan seterusnya. Nular ini. Lanjut. Atau barangkali di Madagaskar, ini menarik. Pemimpinnya juga masih muda ini, presidennya Andry Rajoelina. Ini sama. Begitu dia ada informasi mau digulingkan, dipecati semuanya, diganti semuanya. Demo terjadi. Sekarang sumbunya pendek. Karena apa? Teknologi informasi menyediakan ruang untuk mereka berkomunikasi dengan sangat cepat. Maka hati-hati dengan hoax. Hati-hati. Jangan gampang mengiyakan. Non saya Bapak Ibu ini para profesor yang ada di sini. Ada seorang profesor, saya emeritus, kontak saya, Mas Ganjar ini berita ini bahaya gitu. Begitu tak woco, analisis di YouTube, analisis suaranya bos yang ngomong sopo, intinya negatif banget pada negara ini. Saya jawab ini, Prof mengajarkan pada saya apa itu literasi, apa itu klarifikasi, apa itu konfirmasi. Jangan diiyakan dulu hoax. Jadi ini belum tentu betul. Ya ilahi. Artinya dalam konteks teknologi ini kalau kita tidak mengikuti, kita ketinggalan teman-teman. Kalau kita membaca itu dianggap benar, ketinggalan. Seorang menteri mengatakan guru menjadi beban, rasanya pidatonya bukan itu. Potong aja dikit, jadi masalah. Dijarah rumahnya. Wow, apakah sebrutal ini negeri ini? Ngeri ya. Apakah tidak ada lagi zona netral untuk bernegosiasi? Apakah tidak ada ruang komunikasi? Apakah dekan dakwah dan komunikasi UIN nggak pernah diundang? Harusnya ini kan jadi jubir presiden. Ini presidennya siapa sih muncul? Lanjut. Sabar. Jadi tantangan hari ini apa? Karena bonus demografi kita tinggi, dividen demografik ini jangan sampai menjadi demografi kita yang nanti cilaka. Muda, pinter, nggak ada ruang ekspresi, kemudian boom, meledak. Ya. Problem iklim, digital evolution ini, political and digital hoax tadi yang saya sampaikan, ini menjadi tantangan teman-teman hari ini. Maka kita betul-betul diminta untuk belajar sedalam-dalamnya, tahu, diskusi, kolaborasi, memahami sehingga bisa memunculkan gagasan baru dan tidak membebek. Jangan-jangan itu pas dengan kondisi kita. Jangan meniru dari sana. Lanjut. Maka teman-teman, mengapa pemuda? Prof. Azumardi pernah menyampaikan pemuda mahasiswa itu motornya civil society. Mau kejadian tahun 66 tokohnya dulu pemuda, 98 sama, ya kan? Terus kemudian 98 yang persoalan sekarang juga berkolaborasi dengan yang bikin persoalan gitu, nggak apa-apa. Namanya juga gitu. Tapi Francis Fukuyama pernah menyampaikan gitu, transformasi sosial ini hasil dari institusinya kuat,
Oke, ya. Agennya berintegritas. Nek ora klop. Tak kasih contoh nanti di belakang, ya. Lanjut. Maka ini bagaimana menjadi agen perubahan, ya. Jadi orang yang bisa merubah. Tadi itu orangnya kritis, bisa kolaborasi, berani aksi, dan punya integritas. Kalau nggak ada integritas nggak bisa. Kamu nanti hanya jual beli. Maka ada tokoh di Pati itu sekarang berkelahi, anak muda itu. Wah, habis ini kok kamu beli mobil? Marah. Nggak ada klarifikasinya. Sehingga blokeng politiknya menjadi pindah. Dulu kamu melawan, sekarang dia kolaborasi. Konsistensi, integritas membutuhkan nilai. Apa yang membuat perekat di antara kita? Oke? Siapa yang sudah bosan angkat tangan, saya mau pulang. Atau saya lanjut? Lanjut. Monodora milih. Student as a catalyst of social transformation. Maksudnya senat gitu loh, bukan? Yang sudah itu. Enggak. Sebenarnya mahasiswa itu bisa menjadi pendamping, bisa belajar. Ada sebuah perguruan tinggi mahasiswa barunya menarik, Pak. Dia jadi mahasiswa baru, dia diminta istilah saya KKN kecil. Kuliah kerja nyata loh, bukan korupsi-kolusi. KKN kecilnya gini, mahasiswa baru habis di ospek, dia diterjunkan ke masyarakat 1 minggu per kelompok untuk membuat analisis persoalan, ya. Terus kemudian didiskusikan di kampusnya. Jadi masing-masing dia udah belajar. Ini melatih kepekaan sosial dan analitikalnya agar anak-anak menjadi peka sehingga tidak pekok. Kira-kira gitu. Saya bilang, ini menarik ini dekanya. Terus saya sampaikan gini, Pak Ganjar kita minta jadi pembicara, nggak mau. Karena sudah ada konsep itu, saya pingin ada berapa kelompok, 10 kelompok Pak dari mahasiswa baru. Cari 3 terbaik, suruh paparan, saya jadi panelisnya. Terus kita diskusi. Teorinya adalah kebijakan publik, maka saya akan share beberapa pengalaman. Bagaimana how to solve the problem. Jadi, ini menarik gitu, tapi belum kejadian. Tak tunggu-tunggu sampai hari ini, iki lali apa ora sida ngundang aku, apa wedi dan sebagainya. Hati-hati loh Pak Dekan, ngundang saya itu kadang-kadang jadi catatan loh. Loh saya itu memang nakut-nakuti Pak. Ya, lanjut aja. Nah tentu ada, apakah kemudian nanti visi Indonesia 45 itu akan terjadi dengan segala mimpinya. Lanjut. Nah saya mau cerita sedikit aja, apa sih yang menjadi geger di dunia ini? Korupsi Bapak Ibu. Saya nggak suka sama Anda, nggak suka sama Pak Dekan, tak cari persoalannya, tak korupsikan, selesai. Maka Anda musuh saya. Pokoknya semua stempelnya korupsi. Yang di belakang mungkin baca sejarah, yang di depan sebagian tahu, mengalami proses terjadi perubahan besar di tahun 98. Dulu apa isinya? 3 huruf, KKN juga, bener kan? Korupsi juga, kolusi dan nepotisme. Ini satu tarikan napas, tapi yang kolusi dan nepotisme nggak pernah kita bicarakan. Terjadi nggak? Mari kita analis pakai nalar kita. Maka kita mendorong situasi yang sulit banget. Saya pernah buat sayembara kepada anak-anak. Gimana caranya membuat satu gimmick lah, kalimat ya, yang kira-kira bisa mendorong orang untuk tidak korupsi. Nah, itu saya lombakan, yang nemu itu dari anak SMA. Kalimatnya apa? Stiker itu. Nek aku korupsi ora selamat. Iki wong Jawa banget itu. Ya ora selamat dong, baik. Arif kok. Mana Mas Selamat? Untung gitu. Temennya untung berarti. Lanjut, pengalaman ini kemudian kita dorong bagaimana mencegah korupsi. Transformasinya berjalan, lanjut. Kita membuat anggaran kita itu kenapa bisa macam-macam. Nanti cek Pak Dekan. Biasanya di kantor-kantor itu ada pengadaan ini loh.
kertas, pirang gram, HVS, 60 gram, 70 gram. Anda cek di masing-masing departemen atau bidang bagian belinya harganya sama kan? Simpel aja, namanya ATK. Tapi ada yang ngomong ATK, ada yang alat tulis, ada yang buku, ada yang kertas, ada yang pensil. Per nomenklatur, begitu di coding, teman-teman, itu harganya bisa beda-beda. Kita buat namanya Government Resources Management System. Kita samakan, 1,2 triliun bisa kita cegah. Simpel kan? Mulai e-planning sampai e-controlling, lalu ada penatausahaan, budgeting, semua sampai e-delivery. Merubah ini sulitnya minta ampun dan terjadi cekcok kuat antara dinas. Karena apa? Sampai yang ngerepoti aku. Wong wis penak-penak kok dirubah. Yang artinya, ini bahasa Jawa tadi itu, Anda merepotkan kami yang sudah settle, sudah enak seperti ini, kok Anda rubah? Nyaman, enak, nggak repot, gaji tetap tinggal setiap tanggal 1. Sini gaji tanggal berapa? Ya Allah, ngono mas. Lah wong sampean bayaran ya sebulan ping 3 kok jek wedi iki lho. Oke ya. Kita bikin ini. Proses memindahkan digitalisasi, teman-teman jangan mimpi seperti di buku loh ya. Aktornya tidak mau. Ada kalimat sampai dikirim ke WA, tak pateni gue karena stres dia. Karena dia gagal teknologi. Harus belajar lagi, enggak mau. Belajar lagi merepotkan. Padahal learning proses itu seumur hidup. Oke, lanjut. Teman-teman, akhirnya ini gara-gara Pak Arif ini. Karena Pak Arif banyak sekali wong lapor. Saya jadi gubernur anyar itu kabeh dilaporke. Dalan rusak dilaporke, wajar sih ya. Layanan buruk dilaporke, masih wajar. Ada kolusi pungli dilaporke, wajar semua. Tapi lo bojone lu ngora bali-bali dilaporke. Pak, suami saya kemana ya? Agak jarang Pak melaporkan istri saya kemana. Suami Pak mesti. Akhirnya kita buat, saya bikin kanal. Anda mau lapor pakai apa? Pakai nomor telepon duduk ada. Nah ini mungkin yang Bu meladeni yang agak generasi apa Pak? Jenengan loh sing anu ya. Itu. Terus kemudian ada pakai website, ada pakai aplikasi, bahkan SP4N Lapor ini yang pertama kali ngelink dengan nasional. Kita mau berbagi. Laporannya ini kelasnya apa? Kades, camat, kabupaten kota, provinsi atau nasional. Sehingga begitu masyarakat lapor terdistribusi. Pasti Anda senang. Pasti Anda senang. Kalau saya melapor direspon langsung. Maka saya sampaikan, saya sering iseng aja Pak. Kalau ada laporan dan saya concern betul, mesti saya yang telepon. Jam berapapun. Tapi kan saya tahu waktu itu kalau Pak Arif itu pasti orangnya sibuk, ngakak. Ini sibuk ini, gitu. Kami harus tahu diri. Maka saya bilang, jadi pemimpin, jadi pejabat itu jadi babunya rakyat. Harus diinjak kepalanya dan harus ikhlas. Atau jangan di situ. Ya. Ini kanal aduan yang kita jadikan satu. Tapi saya dibantu oleh Universitas Dian Nuswantoro. Ini sekolah IT. Akhirnya saya buatin web-based Pak. Akhirnya saya buatin Pak LG itu. Lapor Gub, bukan lapor Ganjar, lapor Gub. Akhirnya apa? Semua kita paksa dan medsos saya gunakan untuk mereform, mentransformasi sosial dalam konteks layanan publik. Apa itu? Saya wajibkan kepala dinas harus punya akun medsos. Stres semua. Kulo niku gaptek Pak. Kata-kata gaptek sekarang sudah hilang. Udah nggak ada Pak. Anda harus ya atau tidak. Pak, saya sumpah Pak, stres Pak. Saya kasih cara. Kamu kasih satu ajudanmu untuk mengelola itu. Saya carikan WO. Saya tidak paksakan. Tapi kamu harus melakukan ini, suka atau tidak suka atau out.
Akhirnya semua dilaporkan dan saya kasih latihan 2 kali 24 jam mesti direspon. Kemudian naik kelas 1 kali 24 jam. Terus saya punya dashboardnya. Kalau kemudian dia tidak merespon dalam waktu tertentu, jadi saya hitung dari 3 kali 24 jam dia tidak respon, saya tiap hari baca dashboard langsung saya telepon. Pak, Bu, jenengan sudah bosan jadi kepala dinas ya? Siapa? Gitu. Betapa merubah dari atas itu gampang, tapi harus ditungguin dalam konteks birokrasi. Jadi perubahan, transformasi, vision itu akan berjalan kalau kepalanya memang nungguin. Dia melaksanakan, dia kasih contoh teladan. Lanjut. Nah itu, akhirnya setahun saya bisa terima 23.000 aduan. Bayangkan Ibu Bapak, segini. Saya tungguin sendiri sampai teman-teman, Mas Ganjar itu kalau balas sendiri, iya. Telepon Pak Arief sendiri, iya. Kenapa? Karena harus dengan contoh. Kalau saya cuma perintah ngomong tok, nggak pernah kasih contoh, nggak akan terjadi. Sama ketika saya turun Mbak ke daerah, mesti satu Pak, dikai oleh-oleh, disangoni, ya enggak? Dan itu adalah gratifikasi. Kita terima dengan senang, atau kadang-kadang malah minta, atau kita menolak. Satu pilihan saja. Menurut Anda ditolak enggak? Menurut Anda mahasiswa ditolak enggak kalau dikasih gitu? Halo, mahasiswa, ya. Oke, halo. Ya, oke, yang lagi buka link TikTok coba dicek dulu itu ya. Kayaknya asik banget. Oke, ditolak atau diterima? Ya Anda belum jadi pejabat. Oncoku aktivis di saya pas duduk di situ juga gitu sekarang ya. Ini yang terjadi ya. Akhirnya ribuan laporan muncul. Lanjut. Digital governance ini memang bisa menjadi cara yang cepat, yang cerdas menurut saya untuk merubah. Jadi 1,2 T kebocoran bisa kita cegah, ya enggak? Terus kemudian ini bisa mempercepat pembangunan dan rakyat mengontrol langsung. Ini era. Anda mau masuk era cepat ini atau Anda masuk era yang pakai di approve, pakai kertas yang panjang sekali sampai sana itu? Biro itu kan meja. Birokrasi kok kayak meja. Maka saya mohon dengan hormat nanti kalau saya pulang saya jangan dikasih plakat Pak. Itu barang tidak berguna. Nang omahku bener Pak, oke banget, wirak penting. Maka besok teman-teman kalau seminar jangan pernah kasih plakat. Kasih tanaman boleh. Kasih buku hasil risetnya UIN. Novel, terserah lah. Sampai lu ngerti perasaanku tuh. Maka di sini ada. Wah, ojo ngono. Konangan lho Pak. Sampai besok konangan diangkat jadi rektor gimana? Lanjut. Oke. Lalu apa lagi? Bagaimana kita membangun anti korupsi itu sulitnya? Ya Allah Bapak Ibu, masih contoh sulit. Dulu kepala daerah saya lantai bareng-bareng, habis itu saya sekolahkan ke KPK. Saya ke KPK ini, Mas Ganjar ini karepe apa? Pokoknya tak sekolah itu loh, ajarono. Pencegahan, jangan tiba-tiba ditangkap. Ajari dulu, biar dia tahu. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari yang ada itu ada 2 yang ketangkap UTT. Pripun cobi Bapak Ibu? Kita mau bicara apa lagi? Entek amek kurang golek gitu. Semua kita berikan, kita lakukan. Itulah proses transformasi yang strategis. Ini ya. Lalu kita dorong pendidikan anti korupsi 35 kepala daerah ke KPK. Lalu kepala daerah ini kita minta untuk tanda tangan sekolah anti korupsi mulai SD sampai SMA. Atau sekarang masih berjalan apa enggak? Ketika aktor kemudian pergi, apakah sistem berjalan atau tidak? Saya mencontoh model transformasi yang bagus itu adalah KAI, PT KAI, Revolution. Saya mengalami naik kereta api suan, pernah kehilangan laptop, kehilangan sepatu. Kelihatan betul, maka jenengan pucat sekarang ya kan. Ya, itu Pak, ya kan tidur di bawah itu Pak ya. Tidak. Betul. Maka Pak Yonan membuat bersih, dingin,
toilet harus ada airnya, tidak boleh ada kotorannya, ada satu kecoa, JM-nya dicopot. Value, bayaran dinaikkan, seluruh aset dioptimalkan. Nggak ada lagi yang naik di atas atap kereta, semua beli tiket dan harus duduk. Itu yang betul-betul real evolution. Itu yang saya lihat. Maka pernah ada satu survei, tapi sayangnya nggak dirilis waktu itu, nggak jadi atau gimana, saya nggak tahu. Tapi kita pernah lah, satu masa ternyata bisa mendorong itu dengan hasil kita paling berintegritas. Ya saya nemukan di jembatan Timbang, Gungli, di Samsat, di sekolah. Sekolah loh Bapak Ibu, sekolah. Tempat mendidik orang budi pekerti dan integritas, di situ juga tempat yang asoy. Lanjut. Ya saya kembalikan pada pemegang otoritas.